Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan batu bara ya. Saya mulai langsung dengan Adaro Energy atau ADRO ya. Jadi Adaro di sini kalau kita perhatikan uptrendnya masih cukup bagus ya. Dia baru saja tembus resistennya 3.500. Jadi sudah saya bahas dari awal yang mau buy and weakness maksimum tunggu di area 2650 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2650, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 2650, di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up. Kalau dia berhasil naik lagi ya kita boleh tambah lagi posisinya seperti itu ya. Nah, kalau posisi sekarang yang belum punya boleh buy high sell higher, naik ke atas 3570 buy, berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Targetnya masih memungkinkan ke 3.800 atau 4.000 itu untuk Adaro. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya ya. Jadi boleh pasang mulai dari 3.500 atau 3400 ya seperti itu ya. Bertahap aja kalau mau pasang trailing stopnya. Atau kalau mau buy on weakness terdekatnya itu di 3.200. Artinya seperti ini ya. Kalau dia koreksi turun di bawah 3.200, kalau berhasil rebound atau mantul ke atasnya 3.200, di sana kesempatan kita untuk buy. Memang ini masih cenderung bagus ya uptrendnya ya. Sideways tapi di jalur uptrendnya dan masih cukup bagus. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk dari daily chartnya ini sudah saya gambarkan support resistance terdekatnya ya. Support terdekatnya di 3.400, resistennya 3.750. Jadi resistennya ini saya gambarkan berdasarkan Fibonacci extension ya. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension bisa nonton, ada video deskripsi di bawah ini ya, ada 3 video ya. Untuk linknya untuk pembelajaran Fibonacci extension dan Fibonacci retracement. Nah di sini kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Kalau yang mau buy boleh buy high sell higher. Jadi naik ke atas 357 3570 ya, boleh buy. Kemudian naik lagi ke atas 3750 boleh average up. Target price berikutnya di 4.200. Jadi sejauh ini untuk Adaro uptrendnya masih cukup bagus. Yang mau buy on weakness boleh di area 3.200 atau 3.000 ya. Yang terdekatnya ya. Jadi intinya kalau dia turun di bawah 3.000, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3.000, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Berikutnya untuk PTBA. Nah, PTBA hari Jumat ya, dia adalah kumdit dividennya. Yang mana dividennya untuk PTBA dia lumayan besar ya, sekitar Rp688,515 per lembar sahamnya. Jadi kalau kita hitung dividen yieldnya ya, itu untuk PTBA itu sekitar 14,87%. Nah, untuk saham-saham yang dividen tunainya yieldnya tinggi, biasanya setelah kumdit dividen dibuka gap down ya. Jadi jangan kaget ya. Kalau yang mau buy on weakness untuk PTBA, ini support terdekatnya di 4130 untuk mingguannya ya. Di bawahnya lagi 3710 itu maksimum ya. Jadi intinya kalau buy on weakness itu kita tunggu kalau dia misalnya turun koreksi di bawahnya 4130 atau di bawahnya 3710 ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Barusan kita beli. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Jangan terlalu takut juga ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Target price berikutnya di 4940. Yang mau buy high sell higher ya, siapa tahu ada keajaiban ya. Setelah kumdit dividen dia besok Senin ya, naik lagi ya, kita boleh buy high sell higher. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Itu dari weekly chart-nya seperti itu. Kemudian kalau dari daily chart-nya, kalau kita perhatikan support terdekatnya 4520, ya kan. Kalau mau buy on weakness lebih baik tunggu di 4130. Jadi kalau dia koreksi ya di bawah 4130, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 4130, barusan kita buy. Naik ke atas 4250 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya masih tetap sama ya, 4520 dan 5000. Jadi kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Nah, kalau kita berkaca kepada ITMG ya, yang mana dividen yieldnya sebelumnya tinggi, setelah kumdit dividen dia 2 hari turun ya. Turunnya lumayan dalam. Kalau kita hitung dari kumditnya closingnya ya untuk ITMG ya ke closingnya kumdit plus 2 ya, 2 hari kemudian itu perubahannya minus 9,02% minusnya. Nah, kalau kita hitung close-nya kumditnya ke low-nya kumdit plus 2 ya, 2 hari kemudian low-nya itu bisa turun sampai dengan minus 11,18%. Sedangkan dividen yieldnya ITMG itu kan 10,54% ya.
Jadi bisa aja turun melebihi dividennya ya. Jadi jangan kaget. Yang penting di sini selalu pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buyback tunggu di pas 130 atau 3710 ya. Kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Oke, berikutnya untuk ITMG. ITMG di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Dari weekly-nya di sini support resistennya sudah saya gambarkan, supportnya 32200, resistennya 38500. Yang mau buy on weakness di ITMG boleh tunggu di area 30.500 atau 27.000. Artinya kalau misalnya dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi untuk ITMG masih cukup bagus. Kalau yang mau buy high sell higher ya, misalnya buy on weakness nggak dikasih Pak Sunar, ya kita boleh buy high sell higher ya. Naik ke atas 35.750 kita buy, berikutnya setiap kelipatan Rp100 aja kita tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau dia naik kita boleh tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ini weekly-nya untuk support resistennya. Kemudian kalau dari daily chart-nya di sini kalau kita perhatikan untuk ITMG ya, ini targetnya masih bisa ke 43.000. Nah, acuannya saya menggunakan setiap kelipatan 500 ya. Jadi misalnya ini kan dia sudah berhasil naik ke atas 35.500 ya. Tapi kalau dia gagal ya pasang trailing stop-nya. Tapi kalau yang mau buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus ya, naik ke atas 35.500 boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp100 aja kalau mau tambah lagi atau average up. Jadi belinya bertahap aja, masih cukup bagus uptrendnya sejauh ini ya. MA20-nya kalau kita perhatikan masih jauh juga ya, masih mengarah ke atas. Kalau yang mau buy and weakness tunggu aja di area 32.200 atau maksimum di 29.000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 29.000 atau di bawah 32.200 ya seperti ini ya. Koreksi, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 32.200 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi strateginya seperti itu. Apakah ketinggian Pak Sunar? Ya enggak juga ya seperti itu ya. Apakah euforia batubara sudah selesai? Ada yang bilang di YouTube katanya sektor batubara atau energi ini sudah selesai euforianya. Menurut saya sih selama uptrendnya masih bagus, masih bisa naik lagi ya. Jadi fokus kepada pergerakan harga sahamnya yang kita punya ya. Seperti itu ya. Jadi nggak semuanya saham batubara itu dia naiknya tinggi atau uptrendnya masih kuat ya. Ada beberapa yang sudah uptrendnya sudah lemah, sudah sideways, ada beberapa bahkan yang sudah mulai downtrend ya, sudah koreksi ke bawah ya. Jadi kita fokusnya ke saham-saham yang ada di portfolio dan saham-saham yang ada di watchlist kita. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk Harum, ini weekly chart-nya untuk Harum ya, setelah stock split ya. Saya belum gambarkan garis support resistennya, jadi ini saya gambarkan yang mau buy on weakness kalau untuk Harum ini ya. Boleh tunggu di area sekitar 1970, itu support terdekatnya, resisten terdekatnya kurang lebih sekitar area 2950 di sini ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini memang kalau mau buy sekarang itu dia masih di sideways areanya, di jalur uptrendnya ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, atau kalau misalnya masih takut ya tunggu aja di area buy on weakness di 1970. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2000 ya, atau di bawah 1970, belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1970 atau ke atas 2000 ya, kurang lebih seperti itu ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh, tapi belinya bertahap. Setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up ya, atau setiap kelipatan Rp100 terserah ya. Target price berikutnya di 2950. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 2950, apakah masih bisa naik lagi? Bisa ya. Jadi saya kasih acuan kurang lebih kalau dia naik lagi sekitar 3.200 masih bisa ya. Itu untuk Harum ya. Itu dari weekly-nya. Kemudian kalau dari daily-nya bagaimana Pak Sunar? Ini sudah saya gambarkan juga ya di analisa saham harian. Memang kalau kita perhatikan kecenderungan masih sideways ya. Walaupun di sini kita lihat MA20-nya sudah mengarah ke bawah, tapi selama dia bertahan di atasnya 1975, menurut saya sih masih cukup bagus ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, ini sudah saya gambarkan, tunggu aja di 2250 atau 2090 ya. Memang agak sedikit berbeda ya dengan mingguannya, support resistennya. Tapi jangan bingung, kalau Anda tradingnya daily atau swing daily ya, pakai aja grafik daily-nya ini ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2440, boleh buy atau average up ya, atau tambah lagi ya. Target price berikutnya di 2550, 2690 dan 2860. Jadi untuk Harum ini masih ada peluang, kalau mau buy boleh saja tapi bertahap aja ya. Buy-nya seperti itu. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Indi ya.
Indika Energi ya. Nah, kira-kira untuk Indi bagaimana Pak Sunar? Nah, untuk Indi ini sebenarnya untuk weekly-nya sudah pernah saya gambarkan. Ini ada formasi rounding bottom ya. Dia masih berusaha untuk breakout ke atas 3.300 ya. Posisi sekarang kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 2.700. Kalau yang mau buy on weakness yang belum punya ya tunggunya di 2.700 ya atau di 2390. Artinya kalau mau buy on weakness itu tunggu kalau dia turun di bawahnya 2.700 ya. Seperti ini ya. Dia turun di bawahnya 2.700 ya 2 minggu yang lalu ya. Kemudian dia berhasil rebound. Di sanalah kesempatan kita untuk buy. Karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus walaupun dia konsolidasi ya sideways di area sekitar 2390 sampai dengan high-nya di sini ya 3120 atau sekitar 3300 ya, itu target price berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang memang di tengah-tengahnya ya antara support dan resistennya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau buy, atau kalau yang nggak keburu-buru ya tunggu aja buy on weakness di area 2700 atau 2390. Ini support resistennya untuk mingguannya atau weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya itu masih cukup bagus ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan 2550 ya. Jadi yang rajin ngikutin saya, ini sebelumnya kan dia naik tinggi ya. Nah, kalau yang misalnya nggak dapat atau nggak berani buy langsung ya, ya tunggu di area 2550 ini sudah dikasih ya. Nah, mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar sudah buy ternyata gagal lagi Pak Sunar. Ya kadang-kadang kalau di saham itu ya, kalau kita sudah buy, kalau turun itu bukan berarti analisa kita salah, belum tentu ya. Jadi pasang stop lossnya ini garisnya sudah saya bantu ya, 2390. Harusnya sih belum kena ya, malah dia naik lagi. Jadi kalau naik ke atas 2670 tambah lagi atau average up, naik ke atas 2980 memang saya sarankan untuk tambah lagi atau average up. Mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar ternyata kok ditutup di bawahnya. Ya sejauh ini masih cukup bagus lah ya. Kalau mau pasang trailing stop paling dekat ya, mungkin pasang aja di trailing stopnya ya di 2830, berikutnya lagi di 2670 ya. Kalau misalnya mau buy, boleh buy high selayar, boleh ya. Naik ke atas 3080, boleh tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau kita mau tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya di 3270. Nah, untuk Indi ini sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi sampai 4000 masih bisa ya. Jadi kalau kita perhatikan di masa kejayaannya dulu dia pernah sampai 4000 ya. Ini 2000 kalau kita perhatikan ini di 2018 ya, awal-awal ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi? Masih peluang. Ini uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Memang kalau misalnya koreksi ya kita tinggal tunggu aja area buy and weakness bagi yang belum punya atau yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Trading itu sebenarnya mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya dan juga di mana kita average up ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk Indi. Berikutnya untuk IATA ya. Jadi IATA ini jangan keliru ya, dulu memang IATA bisnisnya transportasi. Kalau sekarang dia sudah masuk ke sektor energi ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, dia memang lagi testing area di sini ya. Setelah aksi korporasi right issue kalau nggak salah ya, dia testing area supportnya 175 ya. Jadi bahwasannya untuk IATA ya, itu selama bertahan di atas 175 dia masih cukup bagus. Nah, yang sudah punya, jangan lupa pasang stop lossnya 175. Kalau turun di bawahnya ya jual dulu. Yang belum punya kalau mau buy IATA ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik minimum di sini ya. Ini kalau kita perhatikan status jangan pakai inilah, pakai yang ini aja lah, pakai yang high-nya dari minggu lalu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 202 boleh buy ya, yang mau buy weakness ya atau buy high selayar kalau dia berhasil breakout higher high minggu ini atau minggu depan naik lagi ya. Boleh buy, target price berikutnya masih memungkinkan ke 234, kemudian target price berikutnya di 306, kurang lebih seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk IATA, ini support resistennya untuk weekly-nya. Kalau dia berhasil naik, mungkin setiap kelipatan Rp10 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi kalau naik ke atas 202 kita buy, naik ke atas 212 kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Itu untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Kalau saya gambarkan Fibonacci extension-nya ya, ini targetnya masih bisa memungkinkan untuk breakout lagi ke atas 330 masih memungkinkan ya. Intinya di sini adalah selama dia bertahan di atas 160 masih memungkinkan. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 160. Artinya kalau dia memang ini masih lanjut ya, kemudian dia turun di bawah 160 atau berhasil rebound. Kalau dia berhasil rebound kita barusan buy ya, seperti itu ya. Buy on weakness seperti itu. Ini arahnya MA20 sudah mulai mengarah ke bawah ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif, bertahap aja. Naik ke atas 188 tambah lagi, naik ke atas 212 tambah lagi. Itu yang mau buy on weakness ya. Jadi tunggu areanya sekitar 160-an gini ya.
Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 212 kita buy. Berikutnya kalau naik lagi ke atas 230 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya sekitar 285 dan 330. Ini sudah saya gambarkan kurang lebih resistennya ya. Saya yakin sih selama dia bertahan di atas 160 dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 230 ya, dengan targetnya di 285 dan 330. Ya kurang lebih seperti itu untuk IATA ya. Ini sudah 6 saham untuk satu video. Jangan lupa cek video yang lainnya, ada beberapa video ya. Jadi bukan hanya satu video, nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya doakan selalu semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.